Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari. Saya dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode dalam Psikologi Pendidikan, Eksperimen Kuesioner Studi Kasus Penyelidikan Klinis Observasi Naturalistik. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya dalam pembahasannya, yaitu metode psikologi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kebanyakan psikologi menganggap kegiatan belajar mengajar manusia adalah topik paling penting dalam suatu psikologi. Demikian pentingnya aktif belajar sehingga nyaris tak satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari belajar. Namun, perbedaan persepsi, pemahaman atau dasar tanggapan mengenai arti dan seluk-beluk belajar selalu muncul dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi berikutnya. Pada umumnya, para ahli psikologis pendidikan melakukan riset psikologis di bidang pendidikan dengan memanfaatkan beberapa metode penelitian tertentu seperti A. Eksperimen, B. Kuesioner, C. Studi kasus, D. Penyelidikan kasus, E. Observasi naturalistik. Metode-metode psikologis diantaranya terbagi menjadi 5. 1. Metode eksperimen. Pada asasnya, metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter, peneliti yang bereksperimen di dalam sebuah laboratorium atau ruangan tertentu lainnya. 2. Metode kuesioner. Metode kuesioner lazim juga disebut sebagai metode surat menyurat. Kuesioner disebut mail survey karena pelaksanaan penyebaran dan pengembalian sering dikirim ke dan dari responden melalui jasa pos. Penggunaan metode kuesioner dalam riset sosial termasuk bidang psikologi relatif lebih menonjol bila dibandingkan dengan penggunaan metode-metode lainnya. Gejala dominasi penguasa kemenonjolan penggunaan metode ini muncul karena lebih banyak sampel yang bisa dijangkau di samping unit dos per responden lebih murah. Contoh data yang dapat dihimpun dengan cara penyebaran adalah sebagai berikut. A. Karakteristik pribadi siswa seperti jenis kelamin, usia, dan seterusnya tapi tidak termasuk nama. B. Latar belakang keadaan siswa seperti latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. C. Perhatian siswa terhadap mata pelajaran tertentu. D. Faktor-faktor pendorong dan penghambat siswa dan mengikuti pelajaran tertentu. E. Aplikasi penerapan mata pelajaran tertentu dalam kehidupan sehari-hari siswa seperti salat dan belajar agama. F. Pengaruh aplikasi mata pelajaran tertentu terhadap kehidupan siswa. 3. Metode studi kasus. Studi kasus ialah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologis seorang siswa atau sekelompok siswa tertentu. Metode ini selain dipakai oleh para ahli psikologi pendidikan juga sering dipakai oleh peneliti ilmu-ilmu sosial lainnya karena lebih memungkinkan peneliti melakukan investigasi penyelidikan dengan mencatat fakta dan penafsiran yang lebih luas dan mendalam. 4. Metode penyelidikan klinis. Pada mulanya, metode penyelidikan klinis atau disebut juga metode klinis hanya digunakan oleh para ahli psikologis klinis atau psikiater. Dalam metode ini terdapat prosedur diagnosis dan pergolongan penyakit kelainan jiwa dan cara-cara memberi perlakuan pemulihan terhadap kelainan jiwa tersebut. Sasaran yang akan dicapai oleh penelitian dengan penggunaan metode klinis terutama untuk memastikan sebab-sebab timbulnya ketidaknormalan perilaku seorang siswa atau sekelompok kecil siswa. Kemudian, berdasarkan kepastian faktor penyebab itu, penelitian berupaya memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengatasi penyimpangan tersebut. 5. Metode observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik adalah sejenis observasi yang dilakukan secara alamiah. Dalam hal ini, penelitian berada di luar objek yang diteliti atau dia tidak menempatkan diri sebagai orang yang sedang melakukan penelitian. Pada mulanya, observasi naturalistik lebih banyak dilakukan oleh para ahli ilmu hewan untuk mempelajari perilaku hewan tertentu, misalnya perkembangan perilaku ikan jantan terhadap ikan betina.
Kemudian metode observasi naturalistik digunakan oleh psikolog sosial untuk meneliti peranan kepemimpinan dalam sebuah masyarakat atau untuk meneliti sekelompok orang yang memerlukan terapi yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, metode ini juga digunakan oleh psikolog perkembangan, para psikolog kognitif, dan para psikolog pendidikan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu objek sasaran dalam proses belajar mengajar adalah anak didik sebagai manusia individu yang memiliki perilaku, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Seorang pendidik mampu memperhatikan anak didiknya secara baik, khususnya dalam masalah psikologi pendidikan, karena sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku yang terjadi pada anak. Guru sebagai pendidik harus memiliki pengetahuan yang luas, terutama dalam bidang psikologi, agar proses belajar mengajar biasa berjalan dengan baik, setidaknya bisa menyelesaikan kegagalan dalam menyampaikan materi pelajaran. Metode psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan terbagi menjadi 5, diantaranya 1. Metode eksperimen, 2. Metode kuesioner, 3. Metode studi kasus, 4. Metode penyelidikan klinis, 5. Metode observasi naturalistik. Tujuan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempermudah pendidikan dalam menerapkan proses belajar mengajar dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak pada guru atau calon guru telah mendapat gambaran mengenal kondisi dan situasi keberadaan pribadi peserta didik dan lembaga pendidikan tersebut. Peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan diantaranya 1. Psikologi pendidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu mempersiapkan guru dan calon guru yang profesional yang berkompetensi mengajar sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, psikologi pendidikan mempengaruhi pembaharuan atau perbaikan serta penyempurnaan kurikulum sekolah sebagai pedoman bagi guru dalam membimbing proses belajar murid yang memadai. Ketiga, psikologi pendidikan dapat mempengaruhi ide dan pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan pendidikan atau kepala dan pemilik sekolah dalam mengelola kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah sejalan dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, psikologi pendidikan mencoba mengarahkan guru dan para calon guru untuk mengetahui mengapa suatu hal tertentu itu terjadi, mengapa problem solvingnya, dan mengetahui aktivitas yang dianggap penting bagi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.